Nah, jadi tentunya orang-orang yang tadi belajar untuk tidak hanya tahu Tuhan, tapi ke dimensi yang lebih tinggi, mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan tadi, ibaratnya tadi kenal prop aja hidup jadi enak kan itu kan. Kenal presiden apalagi. Ya. Yang mengenal saya pun sudah banyak orang mengalami perubahan. Apalagi mengenal Tuhan. Ya. Jangan hanya sekedar tahu lah, selama ini kita terjebak di dalam pengetahuan-pengetahuan. Apal, kalau bicara teori semua apal pasti. Ya, Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya kan itu. Tapi prakteknya ini loh yang susah. Ya, nah, ketika tadi saya lanjutkan, ketika saya jalan-jalan tadi ya Tuhan, karena saya mengenal Tuhan, saya pun bisa mendengar pesan-pesannya. Ya, kalau mengenal orang yang kita dekat dengan siapapun, kita bisa mengenal pesan-pesannya. Ya, saya kenal dengan Prof, mungkin pesan-pesannya Prof gak harus dengan kata-kata. Ya, oke, saya kasih yang lebih dekat lagi ya. Saya mengenal istri saya. Kadang saya dan istri menyampaikan pesan tidak harus dengan kata-kata. Kadang dengan tatapan mata saja itu sudah ada pesan. Contoh suatu saat ini ya, ada tamu datang ya, keluarga. Kemudian tamu pamit pulang, saya cuma menatap mata istri saya aja, saya tatap gini. Istri saya itu langsung masuk kamar, ambil uang taruh di amplop. Ya, padahal cuma saya tatap mata loh ya. Kemudian setelah tamunya pulang saya tanya, "Mah, berapa mah tadi?" "Sekian." "Kok sama nilainya?" Hanya pada dari tatapan mata saja. Kalau dalam hidupmu masih ada ketakutan dan kekhawatiran, berarti kamu tidak mengenal siapa Tuhanmu. Dikatakan Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Kalau dalam hidupmu masih ada ketakutan dan kekhawatiran, dipertanyakan ini, kenal benar enggak? Jangan-jangan cuma katanya. Katanya Tuhan itu Maha Pengasih loh. Katanya Tuhan itu Maha Kaya loh, tapi katanya kan itu. Maka ayo kita masuk ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tetapi mengenal Tuhan. Punya pengalaman pribadi. Maka saya berani katakan, Tuhan, aku mau menjadi gembala yang bisa memberi makan domba-domba. Dan 4 tahun yang lalu ketika saya sedang jogging, jalan pagi, ketika saya sedang di taman, saya punya kebiasaan bahwa sekalian ya ini hanya untuk pelajaran ya, bukan ria, bukan. Ini pelajaran ini bagus dilakukan. Setiap saya jalan pagi keluar rumah, saya selalu mengambil uang yang paling besar yang ada di dompet saya. Dan saya katakan, Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang berhak menerima rezeki ini. Ini ada pelajaran, Bapak Ibu, kalau mau berbagi, usahakan dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita bagi dengan orang yang tidak kita kenal, kita nanti belum clear motivasi kita. Kadang orang yang kita kasih tidak mengucapkan terima kasih aja, kita gelo. Perasaan kita gak nyaman. Juga maturune orang gitu kan. Nah. Atau mungkin ketika kita berbagi dengan orang yang kita kenal, ada sedikit supaya kita dipuji. Artinya belum clear ini. Maka kalau saya berbagi, saya usahakan dengan pertama orang yang tidak saya kenal dulu. Maka setiap saat jalan pagi, mengambil uang yang paling besar yang ada di dompet saya. Dan kebetulan dompet saya itu hanya paling 2 pecahan yang saya jarang menyimpan selain 50 dan 100 di dompet. 50 pun jarang, 100-an semua itu. Ya. Kenapa? Saya punya iman. Ya. Dan saat ini ya, yang mau jadi entrepreneur, saya kasih challenge, ya, saya kasih tantangan. Selama ini banyak orang ketika mau usaha selalu yang dikatakan apa? Modal gitu ya. Selalu kendalanya apa jadi pengusaha? Berarti jawabnya apa? Modal. Oke, sekarang saya kasih challenge ya. Saya seorang pengusaha, apa yang menjadi kendala Anda tadi, saya jawab. Modal yang berhubungan dengan uang, saya siapkan. Kok nggak ada yang tepuk tangan ini? Belum percaya mungkin ya. Mosok sih ya. Tenan ora gitu.
Oke ya. Jadi saya sebagai pengusaha, apa yang menjadi kendala Anda tadi, saat ini saya jawab. Modal secara uang saya siapkan. Tugas Anda apa? Silahkan datang ke tempat saya dengan membawa ide-ide bisnis tadi. Ya, Anda cukup datang membawa ide-ide bisnisnya. Tetapi yang menarik, yang berbeda. Itu. Oke, misalnya sama-sama dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi punya pengembangan yang berbeda, punya daya kreativitas yang berbeda. Itu. Oke ya, tugas Anda adalah mencari ide. Untuk masalah modal, saya jawab. Yang Anda katakan itu kendala utama, saya jawab. Oke, saya tunggu, nanti tanya alamat rumah saya, silakan datang ke tempat saya membawa ide. Dan saya akan support. Ya. Kalau idenya menarik, idenya layak untuk dikembangkan, pasti saya support. Kenapa saat ini kita punya 40 perusahaan? Kenapa dari ide-ide orang tadi? Orang yang punya ide datang tadi ke tempat saya, ya udah saya tinggal modali. Kan itu. Nah, enak apa enak? Cukup bawa ide. Oke, saya tunggu ya di Salatiga ya. Silakan bawa ide-ide yang brilian. Dan Anda langsung menjadi pengusaha bersama saya. Tidak pakai lama. GPL ya, gak pakai lama. Kan itu. Ya. Ya, jadi yang seperti Prof sampaikan tadi, di tempat saya dari berbagai macam agama, keyakinan, latar belakang, suku, ya, bahasa, bahkan bangsa, karena dari luar negeri juga ada. Ya, nah, tapi tanpa disadari kita ini sudah terbingkai-bingkai gitu loh. Ya, rahmatil alaminnya ini tidak maksimal. Kadang cuma rahmat bagi segulungan, rahmat bagi yang sealiran, rahmat bagi hanya yang sepaham. Padahal Tuhan punya untuk kita apa? Supaya menjadi wakilnya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Maka harus rahmat bagi semuanya, rahmat lil alamin. Tapi justru dengan kita jadi terbingkai-bingkai tadi, terkotak-kotak. Ayo kita sama-sama sekarang belajar tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tetapi mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena kalau bicara tahu nanti pengetahuannya beda-beda nanti. Maka ada sering saya katakan apa? Yang benar itu Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan-Tuhan dalam pikirannya. Ternyata banyak manusia yang menciptakan Tuhan-Tuhan dalam pikirannya. Ini bicara apa? Pengetahuan tadi. Tuhan-Tuhan kecil, maka ada Tuhan yang sensi, ada Tuhan yang pemarah, ada Tuhan yang suka menghukum, bahkan ada Tuhan yang perlu dibela. Ini kan ngeri sekali ini. Masa Tuhan perlu pembelaan umatnya? Kalau orang Batak bilang jangan kau sembahlah dia, kan itu kan? Kalau Tuhanmu masih perlu pembelaanmu kan itu. Pada Tuhan yang sangat nanti, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, pengenalan kita akan Tuhan inilah nanti yang akan menentukan kehidupan kita. Hablum minanasnya itu ya tergantung tadi bagaimana mengenal Tuhan dengan yang sekedar tahu Tuhan. Jadi hablum minallah tadi bicara pengenalan akan Tuhan. Prakteknya di hablum minanas. Maka tidak ada alasan untuk kita ini takut dan khawatir. Ketika kita sudah mengenal Sang Pencipta yang dahsyat tadi. Nah itu tadi, ternyata berdoa itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saya kira ini juga kata kunci, itu artinya bahwa kita itu harus menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, kan gitu kalau dalam Islam ya. Kalau dalam agama Islam ada begitu Pak, orang yang paling baik itu yang paling membawa kemanfaatan untuk orang banyak gitu. Jadi ini sangat relate dan inline dengan agama manapun, apalagi agama Islam ya. Ini lagi, ini senang saya, doa dan usaha. Jadi doa berdoa gitu loh, tapi usaha dong. Kalau nggak usaha ya doanya berarti keliru ya Pak ya. Harus sejalan dan bersyukur maka kita akan makmur. Tadi apa ya yang kita jadi melarat itu? Sambat. Oh sambat, nah teman-teman nggak ada yang nyatet toh. Sambat maka akan melarat gitu ya, keren ya. Nah sekarang yang dari aspek itu diantaranya ya, saya kira tadi banyak yang diceritakan oleh beliau. Yang filosofis kita lihat.
Ini keren loh, cara pandang kita terhadap eksistensi uang. Saya ingat salah satu teman saya di S2 Filsafat UGM, beli ketut dulu ya, Pak Heri, temannya Pak Heri itu menulis tentang the philosophy of money, filsafat uang. Intinya ya seperti yang saya kira ini lebih spiritual ya. Beliau ini sangat spiritualis. Ternyata memang ya tergantung cara pandang kita tentang eksistensi uang gitu. Dan cara pandang kita terhadap eksistensi uang itu menentukan keberadaan kita. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kalau aku berpikir uang itu membuat saya sengsara, ya kita akan sengsara karena uang. Tapi kalau kita berpikir uang itulah yang membuat kita bahagia, ya kita akan bahagia gitu. Karena bisa memberi dan memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Mudah-mudahan saya nggak keliru ini karena kan sangat spiritualis ya, itu yang sedang saya pelajari. Ketika mendengar beliau mengatakan, sebentar ini Prof, jangan-jangan salah nih pandangan Prof tentang uang. Semua salah. Jadi diagnosis beliau tentang otak saya itu betul. Seperti yang tadi dikatakan, saya selama ini kan, ya saya nggak mau Pak megang uang. Karena nanti bermasalah. Nah ini, salah ini. Jadi uang jadi jauh karena memang nggak mau dipegang gitu kira-kira. Ya soalnya itu sumber fitnah. Nah ini, uang sumber fitnah, makanya uang nggak mau deket-deket sama Prof Inayah. Katanya benar juga ya. Saya jadi waduh insecure, ini salah semua ini pandangan saya gitu. Kira-kira gitu. Nah maka ini yang tadi beliau sampaikan sebenarnya juga yang saya rindukan dan selalu saya ingin dengarkan dari beliau itu. Kalau saya highlight, saya simpulkan kurang lebih beliau itu tadi sebenarnya mengatakan bagaimana grow mindset itu sebenarnya identik dengan menurut saya itu positive thinking. Dan itu terkait minimal 3 area. Positive thinking dalam area teologis, positive thinking dalam area filosofis. Ini kalau saya bahasakan dengan bahasa akademik biar kelihatan agak sesuai fakultas kami gitu Pak. Dan positive thinking dalam area ekonomi. Dan Usuluddin seharusnya ataupun UIN atau perguruan tinggi manapun kalau ingin lulusannya berkualitas jangan hanya mengandalkan jadi PNS. Tapi harus punya transformasi dalam at least berpikir yang positif dalam 3 hal ini. Yang pertama tadi, ini nanti mohon izin di mana-mana akan saya sampaikan Pak, biar anak-anak ini semangat gitu ya. Kadang pertanyaannya kan masuk Usuluddin, belajar filsafat, belajar agama, keluar mau jadi apa? Nah ini jawabannya, kita bisa jadi apa saja. Karena kita mengalami transformasi teologis, filosofis, dan ekonomi. Oke, yang terlambat nanti kalau ditanya harus bisa jawab ya. Jadi nanti dapat ini door prize dari Pak Niko nih. Yang pertama adalah ini diantaranya saya kira ya, transformasi teologis tadi itu saya kaget juga ketika Pak Niko, nanti saya akan tuliskan Pak, nanti jenengan baca, kita bisa kita sebar ya ke media biar yang lain bisa membaca. Siapa tahu juga saya keliru. Yang pertama itu tadi loh, Tuhan Maha Kaya loh. Jadi kalau semakin dekat kepada Tuhan seharusnya kita juga ikut kaya kan gitu. Kan tahaluk bi akhlakillah ya, gitu, berakhlak sebagaimana akhlak Tuhan yang baik, yang maha kaya, seharusnya kita kan juga begitu. Jadi itu salah ajarannya kalau mengatakan Tuhan kaya maka kita harus miskin agar bisa mendekat yang kaya. Itu nggak nyambung secara filosofis, gitu, secara teologis. Oke, itu saya catat baik-baik di sini. Kemudian ini, berdoa itu bukan untuk diri sendiri. Ini keren ya. Berdoa itu justru dahulukan mendoakan orang lain. Kita cukup bersyukur. La in syakartum la azidanakum, di Islam juga begitu Pak. Beliau ini Katolik ya Pak ya. Tapi kita lintas iman kan, keren ya beliau tuh ngomongnya udah dalilnya itu sudah kebawah saya itu terkesan banget loh. Jadi kan Protestan atau Protestan. Jadi teman-teman bisa kebayang nggak bicara teologis, filosofi, ekonomi ini adalah lintas agama. Gitu. Siapa yang nyangka gitu bahwa iman itu mempertemukan persahabatan dan mempertemukan itu berkelimpahan ya, menjadi sumber berkelimpahan. Jadi yang datang di sana jangan dikira hanya teman-teman Katolik, no, dan teman-teman Protestan, no. Bahkan kebanyakan malah ya itu adalah teman-teman Muslim. Bahkan orang-orang bank. Waktu itu saya kaget ya dengan Pak Heri, dengan Zida dan siapa lagi yang kemarin. Pak Afda juga pernah saya ikut, sayangnya beliau di luar kota. Yang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis harusnya mendengar ini kan. Usuluddin aja dengar beginian ya. Jadi ternyata orang-orang bank, saya tanya itu siapa Pak Bambang, kok ada orang-orang yang rapi-rapi seragam. Ternyata orang-orang bank konsultasinya ke beliau. Jadi memang lintas agama. Yang kedua tadi, cara pandang terhadap orang kaya. Itu juga harus kita rubah. Ini berani. Kita kadang itu ternyata penakut ya teman-teman ya, Bapak Ibu.
Pak WD2 juga kayaknya dulunya penakut, terus sekarang udah lumayan karena sering bersama saya kan orang yang nggak punya takut katanya. Kata anak-anak suka, mama ini loh nggak punya takut, hanya takut kepada Allah. Iyalah, masa kepada manusia takut ya kan? Jadi, nah tapi persoalannya kadang yang menjadi penghambat justru pikiran kita sendiri, bukan orang di luar kita. Karena kita takut dengan apa yang terjadi, kita takut dengan uang. Ya akhirnya uang takut pada kita takut sukses ya akhirnya kita tidak akan sukses gitu kira-kira. Jadi we are what we are think of. Kita itu apa yang kita pikirkan. Nah ini kan beliau kan mengajarkan begitu. Termasuk uang itu, bagaimana kita memikirkan tentang uang.